Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kompetensi Sains Madrasah atau KSM tahun 2019, materi kimia terintegrasi. Hari ini kita masuk part keempat, nomor 19 sampai nomor 24. Marilah bersama-sama kita simak pembahasan soal-soal kompetisi Sains Madrasah tahun 2019 part keempat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng legal video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 19. Para pengrajin muslim berhasil memanfaatkan pewarna alami untuk mewarnai benda-benda seni budaya, antara lain keramik, kaligrafi, dan karpet. Para ilmuwan memanfaatkan krom sebagai zat pewarna pada keramik. Hal itu karena krom dapat berikatan dengan ligan membentuk senyawa kompleks yang menghasilkan berbagai jenis warna. Contohnya, di senyawa yang pertama ini menghasilkan hijau tua, yang kedua hijau pucat, yang ketiga berwarna ungu. Warna senyawa berkaitan dengan terjadinya eksitasi elektron valensi pada kulit terakhir. Dari ketiga senyawa kompleks tersebut, tentukan bilangan kuantum elektron terakhir ion kromium. Oke, selanjutnya kita lihat dulu muatan dari atom pusatnya kromium. Kita hitung. Ini 1, 0, ini 2, ini min 3 totalnya, berarti untuk PR nya 3 plus. Lihat ini min 2, 0, min 1, juga sama PR 3 plus. CL min 1 kali 3 min 3, nah 2 itu 0, 0 kali 6 0, sehingga CR3 plus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk nomor atom krom kita bisa lihat di halaman depan di belakangnya cover. Untuk nomor atom krom ini adalah 24 untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Lihat 2 2B6 6 4S2 3D4. Oke, selanjutnya kita cari kromium, karena di sini kromiumnya ini adalah plus 3 4 atau berkurang. Oke, dari sini nanti kita yang jangan langsung di 3D ini kehilangan 3. Ini kan kehilangan 3 elektron. Ini sama, ini dikurangi 1 sehingga nanti jadinya nih 2 2S2 2B6 3S2 3B6 dan 3D3. Ini kita bukan orbitalnya. Kita jadi bisa kita ketahui 4 bilangan kuantumnya. Untuk N nya itu 3, L nya itu 2, D, M nya ini yang terakhir 0, untuk S nya mengarah ke atas plus 6. D jawabannya 4 adalah kita lihat nomor 20. Kelangsungan makhluk hidup sangat bergantung pada air. Air di alam tidak dapat langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terkontaminasi
oleh partikel-partikel zat yang berbahaya bagi tubuh. Tawas biasa digunakan untuk mengkoagulasi partikel lumpur dalam air, membentuk senyawa AlOH 3 kali yang tak larut. Namun pelarutan AlOH 3 kali dipengaruhi oleh tingkat keasaman. Grafik berikut ini menunjukkan pengaruh pH terhadap pelarutan AlOH 3 kali dalam air. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Pernyataan yang tepat mengenai aluminium hidroksida adalah, dari sini bisa kita lihat, kita analisis bahwasanya AlOH 3 kali ini tidak larut pada pH 4 sampai 10. Ini tidak larut. Pada pH di bawah 4, nah ini larut. Ini tidak larut. Dia hanya larut pada keadaan asam dan basa, sangat asam dan basa. Ini larut. Oke, dari sini kita analisis satu persatu. Pada pH 4 sampai 10, aluminium hidroksida tidak larut dalam air. Oke. Pada pH 8 terbentuk ion aluminat yang tak larut. Aluminat ini adalah reaksi antara AlOH 3 kali yang mengikat kembali OH- menjadi senyawa kompleks AlOH 4 kali min Oke. Ini jelas bukan jawaban karena ion aluminat ini akan terbentuk pada kondisi yang sangat basah. Dan ini pernyataan yang tak larut, ini juga yang kurang tepat. Nah ini nanti berfase aqua. Oke, nomor 3, pada pH 1 terbentuk ion Al3+. Larut. Yang keempat, nah ini sebenarnya cukup benar, tetapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah fase dari ion aluminat. Ini ada 4. Nah ini fasenya adalah padat. Nah juga di sini larut. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang 1 dan berikutnya nomor 21. Allah menciptakan air dan api dengan sifat yang saling berlawanan. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah, juga kedua sifat itu dapat disatukan. Di dasar danau Baikal Rusia ditemukan gumpalan-gumpalan air yang dapat dibakar dengan api. Hal itu karena air membentuk struktur ruang yang di dalamnya terdapat senyawa metana atau metana hidrat. Jika metana hidrat CH4X H2OJ dibakar dengan oksigen berlebih, maka dihasilkan 116,92 gram air dan 37,27 gram gas CO2. Rumus empiris metana hidrat tersebut adalah, kita tuliskan reaksi kimianya. 4 dibakar dengan 2 dan CO2 plus H2O. Oke, kita besarkan dulu ini C nya X. Untuk H2 nya di sini ada di sini 4X jadi 4X dan 2Y. Jadi 2X plus Y. Oke, dari sini kita hitung dulu mol CO2. Mol CO2 gram R untuk 7,2.
7 bagi angka yang 4 0,847. 0H2O ini 116,92 per 18, ketemunya 6,49. Nah, dari sini bisa kita hitung untuk koefisiennya. Kan? Dan X per 2X plus Y. Kalau kita kan 1,6 X plus 0,Y dengan 4,4 X ya 0,84 Y kan langsung jadi kurang di sini 4. Nah, 6,4 juga dikurangi 1,69. Nah, untuk Y-nya 4,6. Ini 0,847. Sehingga dari persamaan ini kalau kita masukkan perbandingannya, jadi kalau semuanya 1, Y-nya ketemu berapa, 2 berapa. Nah, ini dari perhitungan yang saya sudah lakukan, nanti ketika X-nya ketemunya 3, Y-nya tepat dapat 17. Ya, jawabannya tepat adalah untuk. Nanti untuk adik-adik bisa dicoba X-nya 1, Y-nya nanti berapa, X-nya 2 berapa, dan untuk X3 nanti akan bulat ketemu Y-nya. Nomor 22. Tanah berperan penting bagi kehidupan. Allah menganugerahkan untuk kehidupan manusia tanah yang baik agar tanaman tumbuh subur dengan seizin Allah sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Quran Al-A'raf ayat 58. Tanah di bawah permukaan bumi banyak mengandung senyawa FeOH 2 kali yang berwarna abu kehijauan. Sedangkan tanah di permukaan berwarna merah jingga karena mengandung FeOH 3 kali. Tanah yang dominan mengandung senyawa FeOH 2 kali kurang baik untuk ditanami, sehingga petani mencangkulnya agar terjadi kontak seluas mungkin dengan oksigen sehingga menghasilkan FeOH 3 kali. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut adalah kita tuliskan reaksinya. Ini jadi reaksi redox 2 kali O2 H2O Fe2 OH dari Fe2 plus jadi E3 plus. Oke, kita lihat reaksi pengubahan hanya dapat berlangsung pada suasana asam. Jadi kurang tepat karena di sini melibatkan OH, OH-nya dari sini, reaksinya 2 elektron
biasa. Reaksi yang terjadi adalah 2 FeOH 2 kali plus 2 jadi 2 FeOH 3 kali plus 2. Kurang tepat. Ini harusnya kalau dituliskan seperti ini yang membantu terbentuknya reaksi, terjadinya reaksi. Ini bisa di sebelah kiri tanda reaksi. Yang C, ion Fe plus bertindak sebagai oksidator. Ini juga kurang tepat. Karena dalam reaksi ini tidak melibatkan Fe plus, yang ada adalah Fe2 plus dan Fe3 plus. Nah, untuk tengah reaksinya terjadi 22O plus 2 plus 4E menjadi 4OH. Nomor 23. Pentol korek api batang mengandung senyawa P4S3 dan KClO3. Jika korek api digoreskan pada permukaan yang kasar, terjadi panas akibat gesekan yang menyulut terjadinya reaksi antara P4S3 dan KClO3. Persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Diperhatikan persamaan reaksinya. Ini belum setara. Diketahui data entalpi pembentukan senyawa HF sebagai berikut. Nah, ini data HF-nya. Berapa entalpi dari reaksi di atas? Oke, sebelumnya kita setarakan. Oke, sudah saya hitung caranya. Ini ada 16, 3, 9, ada 15. Oke, di sini bisa kita hitung untuk delta reaksinya. Ini adalah jumlah entalpi pembentukan produk dikurangi entalpi pembentukan reaksi. Dan kita tuliskan produknya 3 kali min 2,8 tambah 9 kali min 29,8 tambah 16 kali min 436,7 dikurangi 3 kali min 1,4 tambah 16 min 3. Dari perhitungan yang saya lakukan ini ketemu min 116 mol. Oke, nanti untuk cara mengujinya adik-adik bisa dihitung. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Banyak hewan laut memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Untuk mengetahui pengaruh penurunan populasi hewan laut bercangkang akibat tingkat keasaman, Aminah melakukan eksperimen. Ia merendam sampel padatan kalsium karbonat larutan asam klorida. Reaksi yang terjadi, ini CaCO3 dilakukan dengan HCl, menghasilkan H2O, CO2, dan CaCl2. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar untuk menunjukkan pengaruh asam terhadap perubahan reaksi setiap spesies setelah direndam beberapa lama? Oke, kita lihat untuk Ca-nya pada ini, jadi karena bereaksi dengan HCl, ini A+, nah ini terjadi Ca-nya mengalami pembentukan, artinya ada peningkatan. Ca-nya mengalami peningkatan. Untuk H-nya, H+-nya, karena H+-nya ini bereaksi dengan Ca, ya sehingga ini mengalami penuh. Nah, sehingga untuk Cl-nya sendiri ini tidak terlibat dalam reaksi atau biloknya tetap, sehingga ini untuk Cl-nya ini kecenderungannya adalah tetap atau tidak
berubah. Sehingga dari analisis ini untuk jawaban yang cocok adalah ya. Oke, ini tadi penjelasan pembahasan soal-soal KSM Kimia Terintegrasi Kompetisi Sains Madrasah tahun 2019. Part keempat nomor 13 sampai 24. Untuk pembahasan yang lain atau part 1 sampai 3 dan part 5 bisa dilihat di deskripsi. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.